Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di khotbah online kita ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kita kembali beribadah dan merenungkan firman-Nya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sukacita sejati yang diperoleh dari pengampunan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1-11 mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta, kedudukan, atau keberhasilan duniawi, melainkan dari anugerah pengampunan Tuhan yang menutupi segala dosa dan pelanggaran kita. Latar belakang dan penulis kitab Mazmur 32. Mazmur 32 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur ini tergolong dalam mazmur pengajaran atau sering disebut maskil yang bertujuan untuk memberikan pelajaran rohani kepada umat Tuhan. Dalam mazmur ini, Daud mengisahkan pengalaman pribadinya tentang beban dosa dan kelegaan yang ia peroleh setelah menerima pengampunan dari Tuhan. Sebagai Raja Israel yang mengalami banyak jatuh bangun dalam imannya, Daud memahami betapa beratnya hidup dalam dosa yang belum diakui. Namun, ia juga mengalami sukacita luar biasa setelah mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan menerima pengampunannya. Mazmur ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam pemulihan hubungan dengan Tuhan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Ayat 1-2 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Tafsiran ayat 1-2 ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari pengampunan Tuhan. Daud menggunakan 3 kata untuk menggambarkan dosa. 1 pelanggaran atau transgression, 2 dosa atau sin, dan ketiga kesalahan atau iniquity. Pelanggaran berarti pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Dosa menunjukkan meleset dari kehendak Tuhan, dan kesalahan mencerminkan sifat manusia yang bengkok dan rusak. Namun Daud juga menyebutkan 3 tindakan Tuhan terhadap dosa. 1. Diampuni. 2. Ditutupi. Dan ketiga tidak diperhitungkan. Artinya, pengampunan berarti Tuhan menghapus dosa sehingga tidak lagi menjadi beban. Dosa yang ditutupi menggambarkan kasih karunia Tuhan yang menyembunyikan dosa dari hukuman kekal. Tidak diperhitungkan berarti Tuhan tidak lagi memegang dosa itu terhadap orang yang bertobat. Sahabatku, kebahagiaan sejati dalam ayat ini bukan sekadar perasaan senang, tetapi keadaan diberkati oleh Tuhan karena hubungan dengannya telah dipulihkan. Orang yang diampuni adalah mereka yang hatinya jujur di hadapan Tuhan, tidak menyembunyikan dosa, dan hidup dalam pertobatan. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan siap mengampuni siapa saja yang dengan rendah hati mengakui dosanya. Inilah anugerah besar yang membawa sukacita dan damai sejahtera sejati bagi umat Tuhan. Ayat 3 dan 4, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam, tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Tafsiran. Dalam ayat 3-4, Daud menggambarkan penderitaan yang dialaminya sebelum ia mengakui dosanya kepada Tuhan. Ia mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menutupi dosanya dan tidak bertobat, ia mengalami tekanan batin yang luar biasa. Dosa bukan hanya masalah rohani, tetapi juga berdampak pada fisik dan mental seseorang. Selanjutnya, Daud merasakan tangan Tuhan yang berat menekan dirinya siang dan malam, membuat kekuatannya kering seperti di musim panas. Ini menggambarkan disiplin Tuhan yang bertujuan membawa orang berdosa kepada pertobatan. Tuhan tidak membiarkan dosa tetap tersembunyi, tetapi bekerja dalam hati dan hidup seseorang untuk menyadarkannya. Kekeringan rohani yang dialami Daud menunjukkan
bahwa dosa yang tidak diakui menciptakan jarak antara manusia dan Tuhan. Orang yang terus-menerus hidup dalam dosa akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita sejati. Namun tekanan ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membawa seseorang kembali kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menutupi dosa hanya membawa penderitaan, sedangkan pengakuan dan pertobatan membawa kelegaan dan pemulihan dari Tuhan. Ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Tafsiran ayat 5. Mazmur ayat 5 menjadi titik balik dalam pengalaman Daud. Setelah merasakan penderitaan akibat dosa yang ia sembunyikan, baca ayat 3-4. Ia akhirnya mengambil langkah penting, mengakui dosa kepada Tuhan. Kemudian Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ini menunjukkan sikap hati yang terbuka dan rendah hati di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa adalah kunci utama untuk mengalami pemulihan rohani. Ketika seseorang mengakui dosanya dengan tulus, ia tidak lagi berusaha menutupinya atau membenarkan dirinya. Daud menegaskan, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan akibat dosaku. Artinya, jawaban Tuhan atas pertobatan Daud adalah pengampunan yang penuh. Sahabatku, ayat 5 ini menegaskan bahwa Tuhan selalu siap mengampuni siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Pengampunan Tuhan adalah bentuk kasih karunia-Nya yang luar biasa. Ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada menyembunyikan dosa, tetapi dalam keberanian untuk mengakuinya dan menerima kasih Tuhan yang memulihkan. Ayat 6-7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Tafsiran. Setelah mengalami pengampunan Tuhan, Daud mengajak setiap orang percaya untuk mengambil pelajaran dari pengalamannya. Dalam ayat 6, ia berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Ini adalah panggilan untuk segera mencari Tuhan melalui doa dan pertobatan sebelum terlambat. Tuhan selalu siap mengampuni, tetapi ada waktu di mana kesempatan itu bisa berlalu jika hati manusia terus mengeraskan diri. Frasa pada waktu kesesakan menunjukkan bahwa hidup tanpa Tuhan membawa berbagai tantangan dan bahaya. Namun orang yang berseru kepada Tuhan dalam pertobatan akan menerima perlindungannya. Daud menggunakan gambaran banjir besar untuk menunjukkan betapa dahsyatnya konsekuensi dosa dan hukuman yang bisa menimpa seseorang. Tetapi bagi mereka yang mencari Tuhan, gelombang itu tidak akan menimpa mereka karena Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Dalam ayat 7, Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan sejati. Katanya, engkaulah persembunyianku, engkau menjaga aku terhadap kesesakan, engkau mengelilingi aku dengan nyanyian kelepasan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga memberikan rasa aman dan sukacita bagi orang yang bertobat. Tuhan menjadi benteng perlindungan dari segala bahaya, memberikan ketenangan dan kelegaan bagi mereka yang hidup dalam kebenarannya. Ayat 8-9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tafsiran. Dalam ayat 8, Tuhan sendiri berbicara kepada umat-Nya, memberikan janji dan pengajaran. Katanya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu.
Ini menunjukkan bahwa setelah Tuhan mengampuni dosa, Dia tidak meninggalkan umat-Nya, tetapi membimbing mereka dalam hidup yang benar. Tuhan ingin setiap orang yang telah diampuni berjalan dalam kehendak-Nya, bukan kembali ke jalan yang salah. Tuhan juga memberi nasihat dan matanya tertuju kepada kita. Ini menggambarkan hubungan pribadi Tuhan dengan umat-Nya. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi selalu memperhatikan dan menuntun mereka yang mau hidup dalam persekutuan dengannya. Sebaliknya, dalam ayat 9 ada peringatan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan kekang dan tali. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini adalah peringatan bagi mereka yang keras kepala dan menolak bimbingan Tuhan. Seperti kuda atau bagal yang perlu dikendalikan dengan paksa, demikian juga orang yang menolak hikmat Tuhan akan mengalami penderitaan akibat ketidaktaatan mereka. Sahabatku, ayat 8-9 ini mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan hati yang terbuka terhadap bimbingan Tuhan, bukan bersikap keras kepala. Mengikuti Tuhan dengan sukarela akan membawa berkat dan damai sejahtera. Ayat 10-11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Tafsiran ayat 10-11 menjadi penutup yang penuh pengharapan dan semangat bagi orang percaya. Daud menyatakan perbedaan yang jelas antara orang fasik dan orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang fasik, yaitu mereka yang menolak pertobatan dan terus hidup dalam dosa, akan mengalami penderitaan sebagai akibat dari pilihan mereka sendiri. Sebaliknya, orang yang bersandar kepada Tuhan akan merasakan kasih setia Tuhan yang melindungi dan menguatkan. Ini adalah janji bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menjaga hidup mereka yang berserah kepadanya. Kemudian, dalam ayat 11, Daud mengajak umat Tuhan untuk bersukacita. Katanya, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang yang tulus hati. Ini adalah seruan kemenangan bagi mereka yang telah mengalami pengampunan Tuhan. Sukacita sejati datang dari hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, bukan dari keadaan dunia. Sahabatku, ayat 10-11 mengajarkan bahwa hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan akan membawa kebahagiaan sejati. Setiap orang yang telah diampuni seharusnya merespons dengan hati yang penuh syukur, hidup dalam sukacita, dan memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Refleksi untuk kita. Mazmur 32 mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pengampunan Tuhan. Dosa yang disembunyikan hanya membawa penderitaan, baik secara rohani maupun fisik. Namun, ketika kita mengakui dosa dengan jujur, Tuhan dengan setia mengampuni dan memulihkan kita. Ia bukan hanya menghapus kesalahan kita, tetapi juga menjadi tempat perlindungan dan penuntun hidup kita. Hidup dalam ketaatan kepadanya jauh lebih baik daripada hidup dalam keras kepala dan penolakan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Jangan menunda-nunda pertobatan, karena hanya dalam Tuhan ada kebahagiaan sejati. Jika hari ini kita masih menutupi dosa atau merasa jauh dari Tuhan, datanglah kepadanya dengan hati yang tulus. Dia siap mengampuni, memulihkan, dan membimbing kita ke jalan yang benar. Mari kita hidup dalam syukur dan sukacita karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Bersukacitalah dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu menyertai dan melindungi kita. Amin.